Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyira wa nadhira. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Ustadz Lutfi, pengampu pendidikan Al-Quran. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan serta kita harus selalu mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum ilmu tajwid, yaitu dengan tema mim sukun. Untuk kelas 10, setelah ini Ustadz akan memaparkan sebuah materi pada slide PowerPoint. Ustadz mohon kalian untuk memperhatikan dengan seksama, bertujuan agar kalian bisa mengaplikasikan hukum ilmu tajwid tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah ilmu tajwid. Maka untuk anak-anak kelas 10 bisa memperhatikan materi-materi yang akan Ustadz paparkan pada slide PowerPoint berikut ini. Nah, hukum mim mati itu ada 3 macam. Ya, jadi mim mati atau mim sukun itu terdapat 3 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua ada idgham mimi, dan yang terakhir ada idgham syafawi. Nah, bagaimana tuh Ustadz, atau bagaimana cara membacanya, atau bagaimana hukumnya? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui huruf-huruf tiap macam dari hukum mim mati. Ya, yang pertama ikhfa syafawi ada huruf ba. Kemudian idgham mimi ada huruf mim. Dan yang terakhir ada idgham syafawi. Idgham syafawi itu adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim sama huruf ba. Untuk pengertian tiap-tiap macam berikut akan Ustadz bahas setelah ini. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ya, sebuah bacaan dapat dikatakan sebagai bacaan ikhfa syafawi jika ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi jika kita menemukan dalam ayat Al-Quran ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat, maka cara membacanya dengan dengung, yaitu mim sukun dibaca atau disamarkan dengan huruf ba. Ya. Contohnya, yang pertama, di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba berharokat kasroh. Wa ma hum bimu'minin. Ya, jadi didengungkan serta disamarkan ke huruf ba. Nah, yang kedua, contoh yang kedua sama, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba berharokat kasroh. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, jadi ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya, maka dibaca dengung dan disamarkan. Nah, sedangkan dengan idgham mimi, apa itu idgham mimi Ustaz? Oke, idgham mimi adalah sebuah hukum bacaan yang berlaku ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Bagaimana cara membacanya? Dibaca menjadi seolah-olah menjadi mim bertasydid, ya, dengan disertai gunnah. Jadi apabila kita menemui huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka harus kita baca seolah-olah mim tersebut itu bertasydid dan ditambahi dengan dengungan atau gunnah. Contohnya, ya, pada contoh pertama ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat dhammah, maka dibaca dengung
alaihim muqsadah. Yang kedua juga ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat fathah. Qulubihim makanu. Ya. Nah, kemudian yang contoh ketiga juga ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat kasrah. Ya. Rabbihim min kulli ya, jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat maka disebut idgham mimi. Cara membacanya harus dengan dengung. Nah, untuk yang terakhir ada idhar syafawi. Ya, sudah terlihat dengan jelas ya. Apa itu idhar? Biasanya idhar itu terkenal dengan jelas, tidak boleh mendengung. Nah, maka benar. Jadi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka harus dibaca jelas tanpa mendengung. Ya, jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali mim sama ba. Contohnya yang pertama ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat fathah, maka harus jelas. Jadi wam ro'atuhu hammalatal hatab. Terus jelas ya, tidak boleh mendengung, tidak boleh kita membaca wam ro'at. Nah, itu salah. Nah, yang kedua, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain yang berharokat fathah, maka harus dibaca dengan jelas juga. Terdapat pada surat Al-Kafirun ya, wala antum abiduna ma'abud. Contoh yang terakhir, ada mim sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat kasrah, maka harus dibaca jelas juga. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Jadi ini adalah hukum idhar syafawi. Ya, tadi kita sudah belajar apa itu ikhfa syafawi, apa itu idgham mimi, apa itu idhar syafawi. Sangat mudah sekali. Ya, karena hanya memiliki satu huruf pada ikhfa syafawi juga idgham mimi. Ikhfa syafawi hanya huruf ba, idgham mimi hanya huruf mim. Idhar syafawi semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim sama ba. Ya, maka ini sangat mudah sekali. Semoga kita bisa paham. Setelah ini akan Ustaz berikan contoh. Kita bisa latihan bersama untuk mengetahui dan langsung praktek tata cara membaca hukum mim mati. Ya, nanti kita menemui ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi dan ada idhar syafawi. Ya, kita akan praktek bersama-sama dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai ayat 59. Nanti di sini semuanya ada idgham mimi, ada idhar syafawi, juga ada ikhfa syafawi. Maka kita harus mengetahui dan langsung praktek agar kita tidak bingung. Ya, jika kita menemukan dan ketika kita dalam membaca Al-Quran. Contoh yang pertama dalam surat Al-Mu'minun ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin. Ya, jadi di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka harus dengung karena hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ya. Kemudian yang kedua, di situ terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa, maka harus dibaca jelas karena ada idhar syafawi. Ya. Nusari'u lahum fil khairat. Ya. Itu adalah idhar, berarti harus jelas. Nah, yang ketiga, di situ kita akan menemukan idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Yang keempat, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka berapa? Ikhfa syafawi. Nah, yang kedua juga ada itu mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka apa? Idhar syafawi. Ya, berarti harus jelas. Oke. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ya. Kemudian juga yang terakhir kita menemui ada ikhfa syafawi dan ada idhar syafawi. Ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Baik,
untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah selesai belajar tentang hukum ilmu tajwid dengan tema mim sukun. Semoga pembelajaran yang sedikit tadi bisa bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain, khususnya untuk kita mengaplikasikan dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, terima kasih. Syukron hadza minni lastu bi ahsani minkum wa lastu bi khairin minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.